350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungannya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam yang menjadi Serikat Islam pemimpin Djokro-Minoto, Partai Politik Idens Party oleh R.M. Trikorodormo yang diperkasai oleh Satima Wiryo Sandijoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Klebs, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negara Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Orang Pak, ada berita hangat apa kali ini? Ini adalah majalah dari organisasi Perhimpunan Indonesia dari negeri Belanda. Perhimpunan ini terbit sebuah majalah yang berjudulkan Indonesia Merdeka. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Mas. Kalau gitu saya melanjutkan pergi ke rumah warga-warga yang lainnya. Assalamualaikum Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas, saya ada orang hangat dari negeri Belanda. Ini sangat bagus. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Kalau begitu, saya akan adakan pergerakan menuju Indonesia Merdeka. Iya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus bersatu, dan kita yang ada di Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini demi kemajuan bersama? Ya Mas, organisasi yang ada di Indonesia semuanya harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan ini. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda,
Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua hadirin yang telah hadir, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kita dan sebagai pribadi yang telah memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini akan menjadi tonggak sejarah bagi para pemuda yang bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama milik kita, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya Muhammad Abrani dari Yogyakarta. Berterima kasih kepada semua hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga dengan Kongres ini bangsa Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaannya yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Abrani sangatlah luar biasa. Kami bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Abrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Tujuan Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral terlebih dahulu. Benar sekali, Bung. Yang kita wujudkan sekarang ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah akan membentuk pemerintahan di daerah masing-masing. Bukan begitu, lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menyatu dalam sebuah pembangunan pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mengembangkan diri dan tidak berkembang, itu akan menjadi suatu masalah. Tentunya aspek kebahasaan sangat penting. Maka dari itu, pada saat ini kita tidak memungkinkan untuk kita menggunakan aspek kebahasaan. Benar, Bung. Padahal saya yakin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok menjadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres Pemuda nanti. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum berhasil menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan suatu kesepakatan, hanya saja belum disampaikan oleh perkumpulan anggota daerah lain. Benar. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa waktu untuk mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang terpenting adalah masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, usai Kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Gedung KIB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih telah berpartisipasi pada Kongres Pemuda 2 kita kali ini. Pada Kongres pertama kita belum menemukan kata sepakat. Kita bangsa yang terjajah dan kita bangsa yang ingin merdeka. Dan juga terima kasih untuk para hadirin dari berbagai daerah, dari Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Sulawesi. Terima kasih untuk berkesempatan kita kali ini. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan-kesatuan ini. Saya perwakilan dari Sekalipun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajah, maka diputuskanlah. Baiklah, para perwakilan dari berbagai daerah telah menyetujui adanya persatuan dan kesatuan. Untuk itu, rapat ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda, dan sebelum pembacaan dari pidato M. Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Hasil putusan kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda! Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia